Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 2314010003, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019 saya akan membahas tentang bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi DHCP server di Windows Server yang namanya DHCP server di SCP. Server itu ada tugas-tugasnya adalah mendistribusikan IP address range IP address tertentu kepada semua perangkat komputer yang berada di satu jaringan. Jadi kalau di perusahaan besar, apabila ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan komputer baik di server maupun di klien atau printer, nah itu pasti ada IP address-nya. Nah, dengan chip server kita dapat mengasing IP address tertentu kepada semua perangkat yang ada, sehingga semua terhubung ke jaringan komputer. Oke, sekarang tutorialnya kali ini kita akan praktik bagaimana cara mengakses scope probe IP address tertentu, kemudian membuat multip DCP scope, kemudian DCTV reservation. Ya, sebelum kita mulai praktik, kita jalankan VirtualBox, tapi harus ada sesuatu yang kita konfigur, yakni bagian networknya. Kita tidak akan menggunakan VirtualBox host only adapter, kita akan menggunakan net karena kita akan membuat sebuah switch seperti ini. Nah, gunakan ini menggunakan sebuah network switch dari VirtualBox tapi tanpa DHCP server, karena ada salah satu server di sini nanti yang akan kita jadikan sebagai DCP server, yakni JKTC server on, yang akan difungsikan sebagai DCB server. Jadi kita akan gunakan switch dari VirtualBox yang tidak digunakan DHCP server. Oke, kita kembali ke VirtualBox. Di sini kita buat sebuah switch dulu, klik file tersebut, terus refresh di bagian network. Nah, ini ada network di sini, semacam switch, yaitu jaringan komputer yang memiliki DCP server. Kalau kita pilih network, kemudian double klik, nah di sini kan support. Kalau ini kita buang DC-nya. Caranya kita buat sebuah network tertentu, kita klik di sini, ada unit plus, kemudian nah ini ada network baru, kita double klik saja. Kita kasih nama nom DHC DHHDP di network ID. R-nya kita masukkan 192.168.5 di 168.556.024, tapi tidak support di DHCP. Kemudian klik OK. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai switch untuk jaringan komputernya. Ini kita buang saja slotnya supaya tidak terjadi kesalahan. Klik OK, kemudian Windows 10. Kita klik setting di bagian network ini, kita ubah attack atau ya jadi network, tapi pilih yang no DCP. Oke, begitu juga Windows Server di attack toolnya, kita pilih network, pilih namanya no DXP. Begitu juga Windows Server yang satunya, network. Oke, sekarang kita start server seperti yang pertama, yang Windows Server domain controllernya. Kemudian kita start yang satunya lagi, yang server 1, kita tunggu proses bootingnya. Oke, kita login ke masing-masing yang
Satunya juga oke. Di sini server yang domain controller 1-nya sudah jalan. Nah, kita ke Windows Server yang CV1. Saya akan gunakan JKT Server 1 ini sebagai DHCP Server 1. Oke, kita masuk ke JKT Server 1. Oke, di sini kita cek dulu IP address-nya. Ini IP address-nya masing-masing statik. Statik ya, saya configure statiknya di sini. Kita lihat di sini, kemudian kita klik internet, kemudian di sini bagian internet, lihat IP-nya. 192.168.56.11. Ini juga statik. Bagian networknya kita pastikan dulu. Oke, 192.168.56. Oke, kita pin ke server DC-nya. Ya, pin 192.168.56.11. Oke, kita bisa pin ke domain controller. Jadi kedua perangkat ini terhubung di satu jaringan yang sama. Ini kita tutup dulu, juga kita tutup. Oke, sekarang kita configure server. Caranya kita klik add rows and filter, kita tambahkan role di sini sebagai DHCP server, kemudian kita klik next lagi. Oke, klik next lagi. Oke, di sini kita pilih lagi yang di HTTP server. Nah, di sini server, di sini kita ditanya ada beberapa fitur yang akan ditambahkan sebagai DHCP server ini. Kita klik ada fitur saja, kemudian klik next. Di sini ada fitur tambahan lagi. Kalau kita mau tambahkan fitur apapun di sini, tapi kita tidak akan menambahkan, jadi kita klik next saja, kemudian next lagi. Oke, kita klik saja restart di destination server automatically Felix code, klik next lagi, kemudian klik install. Oke, ini setelah proses install, kita tunggu sampai selesai. Oke, proses sudah selesai, kemudian kita klik close. Nah, sini ada peringatan, notification, conflict, dan configuration. Kita tidak akan klik dulu, kita klik tools, SVP. Kalau kita klik ini konfigurasi CV server dari JKT Server 1 yang suka-suka.com ini. Di sini ada IP version for server option. Nah, ini kalau tandanya sudah hijau berarti kita siap gunakan. Kita tutup dulu. Oke, kita klik notification complete, kita klik next. Oke, user the following user version. User yang punya otoritas untuk mengkonfigurasi di server ini, kita bisa gunakan administrator dari suka-suka.com, dari suka.com atau Trendyol yang lain. Kalau seandainya kita punya tapi kita tidak punya username di sini, username-nya selain administrator belum kita configure, atau kita bisa klik sini, klik skip edit auditor, tapi kita tidak disarankan pilih yang ini karena security show. Oke, kita pilih yang paling atas, kemudian kita klik commit, terus selesai. Oke, di sini ada notifikasi sudah selesai semuanya. Kemudian kita klik tools, kemudian di ADD TV. Sekarang kita bisa mulai configure di server. Di sini bagian sini kita klik P version 4. Nah, di sini server option polish ini, polish is fitter, nah, dan sebagainya. Dan kita bisa buat range IP yang akan digunakan sebagai DHCP server
scope IP address tertentu. Oke. Untuk membuat scope IP address kita di bagian IP version 4, ini kita klik kanan, kemudian klik next. Nah, namanya IP address kita masih nama Jakarta, makanya ini kantor Jakarta, description yaitu IP kantor di Jakarta. Kita klik OK, start IP address, kita bisa start IP addressnya, kita tentukan range-nya 192.168.561 sampai high 192.168.56254 karena sesuai dengan skenario yang tidak kita buat. Kita akan pilih IP-nya di sini 192.168.5612 sampai 5611 di satu range. Untuk like subnet maksimal max-nya ini 255 atau /24. Oke, kita klik next. Oke, ATD exclude and delay exclusion IP address karena kita akan menggunakan range yang dari 1 sampai 254. Kita harus pilih exclusion range, artinya ada range tertentu yang tidak akan masuk di HP untuk perangkat tertentu. Contohnya server, kita masukkan saja 192.168.561 sampai 192.168.1 sampai 20 misalnya. Kemudian klik ada 5620, jadi range ini tidak akan dimasukkan ke dalam HP karena antara 1 sampai 20 ini akan digunakan sebagai salah satu dari 1 untuk root, 2 sampai 20 untuk server. Oke, kita klik next. Oke, di sini rotation scrub list. Mau berapa lama jadi IP address-nya yang didesain ke perangkat itu, mau berapa lama? 8 hari. Di sini defaultnya 8 hari, 0 jam 0 menit, jadi cuma 8 hari saja. Oke, kita klik next saja, tidak apa-apa. Oke, kalau di configure sekarang yes. Oke, ini root ini ya, kalau di network VIP perangkat, routernya atau switchnya di layer 3. Kalau kita masukkan saja 192.168.561, klik terus ini root, ini gateway-nya. Oke, klik next. Nah, ini parent domain akan otomatis. Si suka ini boleh diisi, boleh tidak, tapi kita kosongkan saja dulu, atau kita bisa isi juga di server. Name-nya apa? Oke, kita join domain, kita masukkan DNS server yang 192.168.5611. Sini sudah diisi. Jika perlu lagi, kalau seandainya ada DNS server lagi, kita bisa di sini server name-nya dan IP address-nya berapa. Di sini sudah ada, kita tidak perlu tambahkan lagi. Kemudian klik next saja. Oke, web server ini boleh diisi, boleh tidak. Ini terutama untuk net base, untuk perangkat yang masih membutuhkan net base, tapi net base itu digunakan untuk perangkat zaman dulu. Oke, klik next. Ini namanya 196.8560. Ini untuk Jakarta. Kalau seandainya terjadi kesalahan, kita mau rename ini, bisa saja klik kanan, terus klik properties Jakarta, description IP untuk kantor kita mau ganti. Misalnya
jangan Jakarta, misalnya Jakarta 1 IP-nya untuk ini, tapi untuk Jakarta kelompok 1 klik ini, sebelum itu klik OK. Kita bisa cek DNS-nya, advance-nya, apa yang mau kita cek di sini ya. Oke, kita klik saja OK saja dan selesai. Oke, di sini kita bisa bikin show scope lagi yang lain, scope misalnya klik saja di sini kalau kita mau bikin yang scope lagi. Next kita pilih namanya Jakarta 2, ini cuma contoh-contohnya saja, misalnya 192.168.57 192.168.57.254. Next. Oke, exclusion misalnya 192.168.57.100.157 tadi 1 sampai 192.168 titik terus 571 100 1968 571 V10 saja. Terus 254, nah saya ganti 2 sesuai dengan sebelumnya sampai 254. Oke, kemudian misalnya di sini 100 atau 10 saja, kemudian next di hari 8, hari yang klien 192 ini rootnya 198 157. Oke, klik add next. Ini next, tidak apa-apa, kemudian next lagi, next di finish. Nah, selesai ini Jakarta 1, kita bisa edit properti starnya, jangan 1 tapi 2 saja, 1 buat root. Oke, kita bisa buat lagi, saya mau buat lagi ini beberapa kelompok IP address-nya, address B-nya. Oke, saya buat beberapa rangnya dari 192 98590. Nah, ada yang 19856.057 58 dan 59. Oke, di sini kita bisa lihat ada scope yang 192.168.56 0577 0590. Nah, ini ada namanya Jakarta 1 2 3 4. Ini contoh saja, cuman mau bikin 1, tapi saya contohkan di sini yang namanya multi DHCP scope. Tapi tadi jadi kita sudah bikin desain scope IP address tertentu. Oke, kita bisa manajemen IP address DHCP full. Ini kita bisa kelompokkan lagi di sini. Kan ada 1 2 3 4 beberapa poin, ini kita bisa kelompokkan ke dalam kelompok tertentu. Caranya klik kanan IP version 4, kemudian no support, terus klik next. Kita namanya misalnya gedung 1 ini mau masuk, yang mau masukkan yang namanya Jakarta 1 2 3 4. Misalnya kita pilih saja ini 1 dan 2. Jadi, nah ini support scope gedung 1 ada Jakarta, ada Jakarta 2. Untuk mengelompokkan saja biar lebih gampang, kita bikin now scope lagi, next. Nah, pilih saja semua 3, next, finish. Jadi kelompok full tadi beberapa rank tadi kan banyak sekali, ada 4. Nah, kita kelompokkan lagi supaya lebih sederhana. Gedung 1 dan gedung 2. Kalau gedung 1 kita lihat di sini ada scope Jakarta 1 dan 2 itu contoh di sini buat ada. Jadi kita bisa kelompokkan lagi beberapa yang namanya itu kelompok-kelompok lagi. Oke, itu tadi multiple scope, kita kelompokkan beberapa full menjadi beberapa kelompok.
kelompok tertentu. Sekarang kita masuk ke DT. Reservation, apa itu description? Jadi kita sudah buat contoh di gedung 1. Ini yang Jakarta 1, kita sudah buat skopnya di 191.856 254, tapi ada exclude ya, jadi ada yang di exclude range. Jadi di bagian scope optionnya bukan descript option tapi address full. Nah, ini address validnya kan di 19682 sampai 254, tapi ada yang kita exclude 192 98561 sampai 20 karena untuk alat biasanya untuk alat server biasanya kita buat pengecualian lagi. Reservation version itu misalnya kita punya perangkat namanya print tapi rangenya ada di range yang 2 sampai 25, range yang 21 sampai 254 karena 1 sampai 20 ini kan tidak di DHCP, yang 21 sampai 254 ini masuk di DHCP antara 20 sampai 254. Kita bisa reservation, kita bisa pesan tempat istilahnya itu untuk sebuah perangkat lain, contohnya printer. Kita klik kanan new reservation. Nah, oke, reservation name-nya misalnya printer, IP address-nya berapa, yang belakangnya misalnya 30.192.985630, MAC address. Oke, match address dari perangkat yang kita exclude, yang kita mau reservation. Kalau printer biasanya pasti punya match address, semua perangkat punya match address termasuk printer. Biasanya itu ada di stiker di belakang printernya, itu ada 12 digit, 12 hexadesimal, decimal. Kalau kita buka command from config slash, ini namanya physical address atau match address, ini ada 12 digit hex. Sebenarnya si printer itu contohnya 12.00290 kelas 12 kurang misalnya gitu. Oke, misalnya printer laser jet. Oke, klik add, jadi klik close. Nah, sini jadi IPC yang belakangnya 30 ini akan digunakan printer, tidak akan direservi sebagai DHCP server, tidak akan di server sebagai perangkat lain kecuali hanya printer saja. Oke, di sini kita bikin banyak scope, tapi misalnya scope ini ada yang mau kita hapus. Bagaimana caranya? Misalnya saya mau hapus si scope gedung 2 karena gedung 2 nya mau dikosongkan. Misalnya orang-orang mau pindah, untuk menghapusnya gampang, kita klik kanan 2 kemudian klik delete. Nah, selesai. Oke, nah jadi ada si Jakarta 4 dan Jakarta 3 tetap masih ada, cuman fullnya saja, tapi yang dihapus full dari si DHCP full Jakarta 3 dan 4. Nah, tapi kalau mau kita hapus juga Jakarta 4 ini gampang, klik kanan saja di sini delete, benar mau dihapus ya. Sudah terhapus, tidak apa-apa, kita yang 3 juga kita hapus terus saja, tidak apa-apa. Sekarang tinggal 2 nih, tinggal si gedung 1. Oke, ini kita delete saja, tidak apa-apa. Oke, sekarang tinggal si Jakarta dan 1 dan
Jakarta 2 saya hapus saja. Kita mau diaktifkan juga bisa, kita tidak hapus tapi kita cukup diaktifkan. Kalau diaktifkan berarti dia nonaktif, DCP-nya tidak bakal terpakai, tapi saya tidak akan hapus saja. Selesai sekarang, tinggal satu fullnya nih, Jakarta 1. Kalau kita lihat address fullnya 1998562 sampai 254, sedangkan yang 1 sampai 20 dia eksklusif, tidak akan masuk ke DCV. Oke, jadi setiap perangkat yang join domain nanti akan dapat, yang terhubung ke jaringan ini akan dapat IP dari ini. Baik, kita coba, kita praktik, kita kembali ke VirtualBox. Oke, di sini ada Windows 10. Saya coba start ke cek di networknya, sudah start. Oke, sekarang kita coba login, kita masuk ke command form, kita masuk ke IP config, dia dapat IP-nya berada di sini. Oke, kita cek, lihat IP-nya di sini 192.168.56.2150. GTW-nya 2561. Dari mana dia dapat? Ini tentunya dari DHCP server yang tadi kita configure di Windows Server, yang ini yang JKT CVR. Nah, dia dapat IP address dari DSCP server di sini, server ini. Kalau seandainya kita jalankan yang lain, perangkat lain Windows 10 ini, kita klik setting, kemudian network, kemudian pilih network, pilih yang no DCP, klik OK, kemudian kita start juga. Oke, kita tunggu dia lagi jalan. Oke, kita login. Oke, kita masuk ke command from confirm ke 56 105 ya. Oke, ini ada kesalahan, sebentar saya jalankan lagi. Oke, kita bahas passwordnya, kita masuk IP confirm, jangan dia masih static. Oke, kita masuk kontrol, di sini network sharing, enter detail view advanced system setting. Oke, ini sekalian kita tabel shot, dia masih workgroup, kita masuk ke IP configure, kemudian kita review masih 105. Oke, kita coba lihat Windows yang lain, ini tidak usah di ini 21, kita pin 192.168.56.21, mau tidak? Oke, bisa di pin di sini 105 pin 192.168.56.10. Belum saya matikan, tapi kita cek saja ke server yang di sini. Oke, di sini kita memang dapatkan 105 karena IP address-nya yang diinstal tidak selalu berurutan, jadi tidak ada masalah. Sebenarnya saya pikir ada masalah, tapi kalau kita lihat di sini address listen di server CVR-nya, kita lihat ya, yang dipakai di sini di belakangnya 21, ada yang 105 di 21, yang ini di Windows 10 11 yang 10, ini Windows 102 yang ini akan kita oke. Jadi kedua perangkat ini terhubung ke DP server. Kita lihat expressionnya. Kapan dia expirednya? Jadi IP address-nya dipinjamkan selama 8 hari. Ini kalau dia masih terhubung selama 8 hari dipakai terus, tapi kalau lewat tidak terhubung, sudah 8 hari tidak terhubung, dia akan dapat IP address yang lain. Oke, intinya seperti itu. Oke, berarti kesempatan kali ini kita sudah membahas konsep di SIP server
beserta praktiknya. Kita tadi sudah buat, kemudian membuat multiple DHCP scope, itu DHCP multiple DHCP scope, dan membuat USB reservation. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, semua penjelasan yang saya bawakan dapat berguna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.